Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Ibu ini merasa dibohongi ketika sholat, lalu kemudian dia murtad. Nauzubillahimindzalik. Tapi yang paling lucu di sini, ketika ibu ini merasa dibohongi, namun dia sendiri tidak tahu apa itu sholat. Ibaratnya ibu ini bisnis, lalu kemudian rugi, tapi yang disalahkan pembeli ya ikhwah. Padahal dia tidak tahu ilmu bisnis, bahkan dia tidak tahu menghitung 1 dari 10. Ini sangat lucu ya ikhwah. Kita akan saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kita akan tampilkan kembali seorang murtadin yang katanya ketika dia sholat merasa ditipu, ketika dia sholat merasa dibohongi, karena katanya sholat hanya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya ya Pak. Akan tetapi yang menjadi ngakak di sini, ketika ibu ini merasa dibohongi, dia sendiri tidak tahu apa itu sholat, dia sendiri tidak tahu bacaan sholat. Saya duga seperti itu karena orang ini hanya mengetahui bacaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat itu sendiri. Baik ya ikhwah, supaya tidak lama lagi dan supaya tidak penasaran, kita langsung saja saksikan ke videonya. Silakan. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Baik. Supaya tidak kabur, kita akan komentari pernyataan yang sudah disampaikan oleh ibu ini. Pertama, dalam sholat katanya hanya mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat keberkahan. Nah ini dusta yang sangat besar dan kekeliruan yang sangat nyata. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, dalam sholat itu tidak hanya membaca sholawat, akan tetapi dalam sholat itu setidak-tidaknya ada zikir bilisan, zikir bil arkan, zikir bil jinan. Zikir bilisan yaitu zikir mengingat Allah dengan lisan kita. Zikir bil arkan mengingat Allah dengan gerakan kita seperti hanya sujud, ruku dan lain sebagainya. Lalu kemudian zikir bil jinan, zikir dalam hati kita bahwa salat kita diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya salawat. Yang kedua kemudian salat itu di dalamnya banyak doa-doa ya ikhwah. Seperti hanya misalkan ketika duduk di antara dua sujud, atau misalkan ketika dalam tahiyat akhir, lalu kemudian di akhirnya ada doa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari neraka, lalu kemudian Allah bimbing kita masuk ke dalam surganya dan terhindar dari fitnah kehidupan, fitnah mati dan fitnah dajjal ya ikhwah. Jadi bukan hanya selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salat juga ada qiraatul Quran. Dalam salat juga ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dusta, keliru sangat kalau misalkan ada seorang mengatakan sholat itu hanya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang ini merasa ditipu, tetapi ternyata orang ini yang menipu dirinya sendiri ya ikhwah. Dia tidak tahu sholat, dia tidak tahu bacaan sholat, akan tetapi merasa dirinya tertipu. Kalau misalkan demikian, berarti tiada lain dan tiada bukan, orang ini hanya menipu dirinya sendiri ya ikhwah. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas salat itu bukan hanya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Ini sangat menarik ya ikhwah. Silakan. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya, saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini, karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena
Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib, Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, Tidak ampunilah dibaca dosa bahasa Arabnya ya, Pak. Nabi Muhammad Tidak beserta dibaca. para saudaranya, beserta Tidak para dibaca. sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta Karena para mungkin dia tidak sahabatnya, tahu bahasa Arabnya ya, Pak. seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Baik, jadi pengen ketawa ketika ibu ini yang pertama dia mengatakan siapa yang menciptakan sholat, lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan sholat diciptakan oleh Allah, kenapa Allah minta sama Allah? Ini sangat mengocok perut kita ya ikhwah, karena mohon maaf saya katakan berangkat dari keawaman ibu ini. Yang pertama, siapa yang menciptakan sholat? Sholat itu bukan diciptakan, sholat itu diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Lalu kemudian siapa yang mencontohkan sholat? Siapa yang mengajarkan sholat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sudah jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat, kata Nabi. Jadi salat itu tidak diciptakan, salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam itu salat. Lalu kemudian yang kedua, tadi dikatakan kalau misalkan salat itu diciptakan oleh Allah, kenapa Allah minta sama Allah? Ini berangkat dari seseorang yang tidak tahu salat ya ikhwah. Tidak mungkin orang yang mengerti sholat, siapa yang memerintahkan sholat akan berbicara seperti ini. Dan orang yang mengerti sholat, paham akan sholat, dia tidak akan mengatakan demikian ya ikhwah. Karena jelas dalam sholat itu bukan Allah meminta sama Allah. Jadi ini sangat apa ya, kalau misalkan kita sebut ibu ini sangat kebingungan sekali. Mohon maaf, maka pantas sekali kita menduga apakah memang dulunya ibu ini seorang muslimah atau justru orang ini bukan seorang muslimah. Karena dari pernyataan-pernyataannya juga bikin kita, mohon maaf saya katakan, bikin kita ketawa ya ikhwah. Jadi kita patut menduga sekali kalau misalkan ibu ini dulunya bukan seorang muslimah, karena pernyataannya seperti ini ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Ini semakin menarik dan semakin seru. Silakan. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya di kan model saya itu tuh nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Baik, kalau misalkan kita melihat narasi yang ibu ini sampaikan, seolah-olah Habib yang ditanya oleh ibu ini tidak tahu ya ikhwah. Jadi seakan-akan Habib di sini adalah seorang yang awam, yang bodoh. Karena dia katakan, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Kata Habibnya, Allah. Dengan seperti itu ya ikhwah. Jadi seolah-olah Habib itu tukang marah lah gitu. Narasi yang ibu sampaikan ini seolah-olah Habib ini tukang marah. Lalu kemudian, lalu kenapa kalau misalkan Allah menciptakan sholat, Allah meminta sama Allah, ya udah lu sih jangan dipikir lagi, harus seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, ya udah laksanain aja. Nah, seolah-olah Habib di sini adalah seorang yang bodoh ya ikhwah. Jadi ini bikin ngakak juga, karena orang ini memperlihatkan, mohon maaf, bukan memperlihatkan kebodohan Habib, akan tetapi memperlihatkan kebodohan dirinya sendiri. Jadi ikhwafillah, kita ketahui bersama, kalau misalkan Habib yang tahu ilmunya, dia tidak akan berkata seperti itu. Siapa yang menciptakan sholat? Allah. Seperti itu ya ikhwah. Tidak akan seperti itu. Akan tetapi ya, dia akan jelaskan dengan secara rinci, dia akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan saya juga bukan Habib yang masih belajar, yang masih awam, bisa menjelaskan sedikitnya tentang sholat.
Apalagi kalau misalkan Habib yang tahu ilmunya tidak seperti apa yang disampaikan atau yang dinarasikan oleh ibu ini ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Ini sangat-sangat menarik ya ikhwah. Silakan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Aku percaya kepadamu ya Allah, selama ini aku sembah di dalam Yesus, di dalam Isa Al-Masih. Ini kengawuran yang sangat hakiki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Yesus. Jadi dalam Islam Isa, dalam agama saudara kita itu Yesus. Nah, dalam umat Islam diyakini Yesus itu hanya utusan Allah. Jadi sangat keliru kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kemudian Allah di dalam Yesus. Ini keliru luar biasa. Dan mohon maaf, ini bisa menjadi penistaan ya ikhwah. Karena masa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibilang di dalam nama Yesus, masa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nama Isa alaihi salam, padahal Allah sendiri yang menciptakan Nabi Isa atau Yesus sendiri ya ikhwah. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga klarifikasi dari kami bermanfaat dan menjadi counter bagi orang-orang atau oknum yang membuat syubhat kepada Islam ya ikhwah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.